Ini adalah lift kota. Puluhan orang sudah masuk. Tetapi ketika mencapai lantai yang diinginkan, tidak berhenti. Ketika orang curiga, tiba-tiba naik. Orang takut kehilangan akal. Mereka buru-buru menekan tombol darurat. Tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, bagian bawah lift tiba-tiba pecah. Dan sekelompok besar penumpang segera jatuh. Sisanya berpegangan erat pada pegangannya. Ingin memiliki kesempatan hidup. Tapi kali ini, lift terus naik. Dalam sekejap mata, dia langsung menabrak langit-langit. Semua penumpang tidak beruntung. Ini bukan pertama kalinya dia membunuh orang. Beberapa hari yang lalu, seorang buta ingin naik lift ini. Tapi ketika pintu dibuka, interiornya kosong. Anjing itu segera melihatnya, tetapi tidak mengerti apa artinya. Jadi dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Putus asa meraih tali anjing dan ingin memanjat di atasnya. Tetapi karena perbedaan kekuatan, anjing itu akhirnya diturunkan. Sangat cepat. Ruang pemantauan menemukan anomali. Jadi dia segera menelepon keamanan untuk memeriksa. Ketika mereka tiba, hanya untuk melihat lift kosong. Seorang karyawan dengan senter dengan hati-hati melangkah maju untuk memeriksa. Hasilnya langsung terlihat bahwa anjing itu mati dengan tragis. Sebelum dia bisa bereaksi, pintu lift tiba-tiba tertutup. Memegang lehernya, rekan-rekan melihat ini dan bergegas membantu. Tapi tetap saja dia tidak bergerak. Tiba-tiba, lift perlahan turun. Melihat bahwa itu akan mencapai puncak kepalanya, rekannya menggunakan semua kekuatannya. Tapi itu sia-sia. Pada akhirnya, dia mati begitu saja dalam keputusasaan. Karena lift berulang kali melakukan kejahatan. Langkah ini menarik perhatian media. Pemilik bergegas mencari tukang reparasi untuk datang dan memeriksa lift. Tapi anehnya, tidak peduli berapa banyak mereka memeriksa, mereka tidak menemukan lift memiliki masalah. Yang pasti, Jeffrey menyarankan untuk mematikannya selama seminggu untuk pemeriksaan penuh. Tetapi kepala suku mendengarnya dan langsung keberatan. Karena gedung ini terletak di pusat kota. Setiap hari lift memiliki banyak pelanggan. Hanya memilikinya akan menghabiskan banyak uang. Di bawah kegigihan bos, sangat cepat lift bekerja normal. Tapi tak disangka di hari yang sama, kejadian itu terjadi lagi. Ini adalah lift kanibal. Beberapa ibu hamil masuk. Itu tenggelam dengan cepat, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti. Wanita hamil itu segera ke tanah. Mereka mencoba membunyikan bel untuk meminta bantuan. Tapi itu tidak berhasil. Pada saat itu, ruang pemantauan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia segera menelepon seseorang untuk memeriksanya. Tapi tidak masalah bagaimana mereka mencoba, pintu lift tidak mau terbuka. Ketika suhu di dalam lift semakin meningkat, ibu hamil mulai mengalami kesulitan bernafas bahkan ketuban pecah. Pada saat genting, seorang penjaga keamanan datang langsung dengan kapak. Karena istrinya juga terjebak di dalam. Lift sepertinya mengerti segalanya. Dia melihat penjaga keamanan berlari dan dengan patuh membuka pintu. Setelah itu, pemilik memanggil tukang reparasi lagi. Tapi setelah diperiksa dengan teliti, masih tidak ada masalah dengan lift. Sehingga tetap digunakan. Namun tak lama kemudian, masalah kembali terjadi. Dua pemuda berseluncur saat mereka melewati tempat parkir yang luas. Satu sayangnya ditabrak mobil. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Wiper kaca depan naik tiba-tiba dan kemudian, pintu belakang lift mulai terbuka. Cahaya terang dipancarkan, dan kemudian tersedot oleh kekuatan aneh. Kemudian lift tiba-tiba naik 86 lantai dan dia melepaskannya. Setelah memecahkan jendela, itu terbang dan jatuh ke tanah. Reporter Jennifer, setelah mendengar cerita itu, dia berlari ke tukang reparasi lift Jeffrey dan membawakannya satu roll film. Di dalam dia merekam seluruh proses kecelakaan orang lain. Keduanya langsung membuat video lengkap dari video ini. Hasilnya dengan cepat membuat penemuan yang mengejutkan. Dalam keadaan normal, untuk sampai ke lantai 86, lift membutuhkan waktu 45 detik. Tetapi prosesnya hanya membutuhkan waktu 5 detik. Dari situ, keduanya menentang bahwa lift ini pasti bermasalah. Melalui penelitian Jennifer, akhirnya menemukan petunjuk dari perancang lift.
Ternyata desainer ini adalah seorang ilmuwan yang telah meneliti sebuah chip ajaib yang bisa membuat benda hidup di luar sains. Keduanya langsung sadar jika lift itu ditanami chip ini. Akibatnya tidak terbayangkan. Ini adalah lift kanibal. Baru saja masuk, tiba-tiba ada darah yang berjatuhan. Dia melihat ke atas dengan hati-hati. Tiba-tiba sesosok tubuh jatuh dari atas. Orang tua itu langsung ketakutan dan segera turun dari lift. Setelah mengetahui kematian rekannya, Jeffrey yang tidak percaya langsung pergi ke tempat itu. Namun saat itu, gedung tersebut diblokir oleh polisi. Untuk menyelidiki kematian rekannya, Jeffrey menyelinap di bawah mobil. Dia menyelinap masuk dan kemudian kembali ke lift. Memutuskan untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam. Dengan sangat cepat, dia menemukan cairan aneh di rangka baja. Melihat ke atas, itu mengalir dari atas. Ketika dia hendak bergerak maju untuk menyelidiki, polisi menemukan bahwa lift bergerak, sehingga mereka langsung memotong listrik. Entah dari mana, Jeffrey hanya perlu memanjat tali untuk bangun. Sangat cepat, itu datang di depan tong besi. Dan cairan juga mengalir dari sini. Membuka kotak besi untuk melihat. Di dalamnya ada hati yang sangat besar. Tanpa diduga, lift ini berubah menjadi bintang. Dia mengambil pisau dan menusuknya dengan keras. Yang benar-benar membuatnya marah. Lift langsung terbakar. Dengan cepat diturunkan. Jeffrey dengan cepat meraih tali itu. Dia berbalik untuk melarikan diri dan kemudian berjalan keluar. Sangat cepat. Dia mencuri roket tentara. Tepat ketika dia hendak membidik hati itu, pistol tiba-tiba menunjuk langsung ke arahnya. Yang ternyata adalah perancang lift. Keduanya tidak banyak bicara dan langsung bertengkar. Tapi setelah beberapa saat, Jeffrey bukan tandingannya. Saat dia akan dirobohkan, Jennifer dengan cepat muncul untuk menyelamatkannya. Dia segera mengangkat senjatanya untuk bersiap menembak. Tetapi pria itu menggunakan tubuhnya untuk memblokir bagian depan karena dia tidak ingin dedikasi jangka panjangnya terjadi. Dihancurkan seperti itu. Saat dia berbicara, lift tiba-tiba menarik kabel untuk membungkusnya. Dan sayangnya, Jeffrey juga tertangkap. Pada titik ini, Jennifer dengan cepat menendang pistol untuknya. Setelah menerima pistol itu, Jeffrey langsung membuka hatinya setelahnya. Juga dihancurkan dan kemudian mendorongnya. Cerita berakhir di sini. Setelah menonton seluruh film, saya ingin tahu apakah orang memiliki obsesi untuk naik lift.